Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila syiratil azizil hamid. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan kesehatannya kepada kita semua. Shalawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya. Baiklah sahabatku sekalian dan anak-anakku, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang edukasi yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ibrahim. Pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari Nabi Ibrahim itu? Ya, sepanjang perjalanan hidupnya itu, tentu saja banyak sekali, ya, suri tauladan yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, atau bisa kita terapkan untuk mendidik anak-anak kita, gitu. Ya, lalu apa aja yang dapat kita petik? Ya, saya di sini hanya akan menyampaikan secara singkat saja beberapa poin, ya, suri tauladan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, dari kisah Nabi Ibrahim itu, yang pertama, Nabi Ibrahim itu seorang anak, ya, yang dilahirkan di kota atau di waktu itu zaman dahulu namanya negara Babylon, ya, negara Babilonia. Jadi Nabi Ibrahim itu dikaruniai Allah, ya, dengan akal yang cerdas. Akal yang cerdas, ya. Jadi dia dari kecil sudah berpikir kritis ketika pada masa itu yang dipimpin oleh Raja Namrud, ya, yang kekuasaannya itu sangat luas dan sangat besar. Nabi Ibrahim itu anak seorang tukang pahat patung, ya. Pada waktu itu dia diperintahkan oleh ayahnya untuk menjual hasil pahatan ayahnya. Nah, kemudian si Nabi Ibrahim ini berpikir, kok mereka menyembah sesuatu yang sama sekali, jangankan untuk mengurus yang lain, mengurus dirinya sendiri aja nggak becus, gitu, ya. Jadi itulah akalnya itu bermain di situ. Dia berpikir untuk mencari kebenaran. Kok patung disembah? Ya, apa maksudnya? Jangankan untuk mengurus yang lain, mengurus dirinya sendiri dia tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, ya kan? Apalagi berpikir seperti itu. Nah, dari kehidupan Nabi Ibrahim yang kayak ini, sikap Nabi Ibrahim ini berpikir kritis, ini kita bisa contoh, ya. Kita bisa contoh pada diri kita ketika kita menghadapi sesuatu ketentuan atau sesuatu sikap, ya. Maka kita gunakanlah akal kita. Inilah keistimewaannya manusia diciptakan Allah, adalah mereka itu diberikan akal untuk memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, Al-Quran juga selalu memerintahkan manusia untuk tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali Al-Quran memerintahkan kita itu untuk berpikir, merenung, ya, introspeksi diri, ya, menggunakan akal. Karena itulah manusia diberi akal, manusia didampingi juga dengan Al-Quran agar manusia bisa berada tetap di jalan yang benar, seperti itu, ya.
Pertama, berpikir kritis. Itulah sikapnya Nabi Ibrahim ketika ingin mencari sebuah kebenaran. Beliau menggunakan logikanya, menggunakan akalnya. Nah, beliau sempat merenung tuh di sebuah bukit. Nah, beliau tidak menjajakan dagangannya, tidak. Malah beliau merenung di sebuah bukit ingin mencari sebuah kebenaran. Ketika beliau memperhatikan atau mengamati alam semesta itu ya, ada bulan. Wah, bulan sinarnya indah sekali. Dia memikirkan, apa iya ini Tuhanku? Seperti itu. Lalu keesokan paginya bulannya hilang. Muncul matahari yang lebih besar dan lebih terang sinarnya. Lalu dihempaskan lagi pikiran yang tadi malam itu. Kalau bulan itu indah, bagus. Nah, oh jangan-jangan ini matahari. Tiba-tiba tenggelam, maghrib tiba. Hilang matahari. Oh nggak mungkin Tuhanku bisa hilang. Nah, jadi logikanya bermain terus untuk mencari kebenaran. Akhirnya turunlah ya wahyu kepada Nabi Ibrahim yang dibersihkan ke dalam hatinya bahwa Allah lah Tuhan semesta alam. Seperti itu ya. Silakan kamu kalau ingin melihat surat Al-Baqarah ayat 260 ya, itu dibaca ya. Jadi pertama berpikir kritis, yang kedua adalah kesabaran yang utuh. Paling sabar, kesabaran yang bulat utuh ya. Bagaimana tidak sabar ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa mungkin yang menyakitkan yang diuji kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pertama adalah dimusuhi oleh kaumnya, ingin dibakar ya, tapi Allah menolong. Kemudian Nabi Ibrahim ketika melahirkan seorang anak Ismail ya, baru aja mempunyai anak ya, Ismail, anak yang didam-idamkannya. Ketika gitu Allah memerintahkannya untuk dikorbankan. Nah, itu kan sangat nyesek ya, kalau misalnya seseorang itu memang dia tidak ditakdirkan menjadi nabi atau orang biasa, mungkin sangat menyesakkan dada gitu kan. Tapi kondisi psikologis Nabi Ibrahim ini benar-benar kesabaran yang totalitas pada Allah, kesabaran yang utuh ya, keikhlasan yang utuh pada Allah, sehingga akhirnya ketika beliau melakukan perintah Allah tersebut, nah akhirnya diberikan surprise oleh Allah ya, tapi bukan Ismail yang dikorbankan, hanya seekor domba. Allah hanya menguji saja, menguji kesabarannya Nabi Ibrahim. Dia betul sabar nggak, ikhlas nggak gitu. Nah, ternyata ikhlasnya utuh, sabarnya juga utuh, totalitas. Jadi Allah itu benar-benar tahu kesabaran hambanya ya. Ya nggak mungkin lah Allah itu menciptakan manusia dan Allah tidak sayang pada hambanya. Allah pasti sayang, sangat lebih menyayangi kepada hambanya daripada hamba itu sendiri ya. Jadi itulah diuji kesabaran totalitasnya. Kesabaran yang kedua ketika Nabi Ismail dan ibunya ditinggalkan di padang pasir. Nah, padang pasir yang kalau misalkan zaman sekarang ya, kita selalu lebih mengedepankan kehidupan materi ya kan. Kita selalu khawatir dan cemas akan hari esok ya, padahal hari ini sandang pangan sudah tercukupi, tapi kenapa harus cemas dengan hari esok gitu loh. Cemas besok tidak bisa makan, cemas besok tidak ada penghasilan. Padahal Nabi Ibrahim sendiri itu meninggalkan Ismail dan Hajar dan menitipkannya kepada Allah di tengah padang pasir tanpa makanan dan tanpa air. Tidak tahu nyari air tuh di mana gitu ya. Nah, ketika itulah bekerjanya alam semesta ya. Allah sudah memang menciptakan alam semesta ini memang udah dengan hukum-hukumnya sendiri, dengan hukumnya yaitu disebutnya dengan sunatullah gitu ya. Ketika di situ kesukaran, kesulitan, tapi dijalaninya dengan kesabaran dan keikhlasan, akhirnya ternyata air itu muncul ya, mudah tersembur oleh pijakannya kaki Nabi Ismail yang masih bayi itu ya. Subhanallah kan, pertolongan Allah itu gampang sekali datang kalau Allah menghendaki ya. Kalau kepada hambanya yang sabar, yang ikhlas, Allah pasti menolong. Itu keyakinan yang teguh ya.
harus ditanamkan pada diri kita sendiri terutama, dan juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Itu jangan takut ya, kalau kita berserah diri kepada Allah, kalau kita berpegang teguh kepada pertolongan Allah, jangan takut ya, Allah pasti selalu menolong ya. Tuh. Terus kemudian adalah berpikir positif. Nah, di saat genting kayak gitu, Nabi Ibrahim dia selalu berpikir positif, Allah pasti akan menolong. Nah, seperti itu. Jadi kalau berpikir positif kepada Allah, maka yang muncul adalah rasa keyakinan ya, rasa keteguhan ya. Ya, kemudian kalau berpikir positif itu maka keimanan pun akan tumbuh. Nah, seperti itu. Rasa keimanan yang tumbuh besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Berkuasa akan menurunkan pertolongannya ya. Allah begitu banyak bala tentaranya. Kamu gak usah takut ya. Bala tentara Allah itu ya para malaikat ya, dan mungkin makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah untuk menjaga manusia. Ada di dalam Al-Qur'an ya, ayat berapa saya juga lupa, tapi saya pernah baca. Itu Allah itu menaruh malaikat di depan kita, di belakang kita, di kanan kiri kita ada malaikat penjaga ya. Jadi nggak usah cemas gitu loh. Malaikat tuh lebih banyak loh dari manusia ya. Kemudian yang terakhir ini ya, jadi dengan kesabaran, keikhlasan, berpikir positif, berpikir kritis, maka itu akan menumbuhkan keimanan yang teguh. Jadi perjalanan Nabi Ibrahim ini benar-benar perjalanan yang luar biasa. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita dapat dari perjalanannya Nabi Ibrahim. Kemudian yang terakhir ada adab akhlak Nabi Ibrahim ya pada orang tuanya. Ketika Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk menuju ke jalan yang benar, menuju jalan tauhid, menyembah Allah, meninggalkan berhala, itu dengan kata-kata yang sopan. Walaupun disambut dengan ayahnya dengan kata-kata yang kasar, tapi Nabi Ibrahim tidak dendam, tidak benci, bahkan dia mendoakan ayahnya ya. Silakan dilihat surat Maryam ayat 41-48, 41 sampai 48. Nah itu kisah Nabi Ibrahim ketika mengajak ayahandanya. Jadi contohnya begini. Misalkan kamu ya punya orang tua, salah satunya dari orang tua kamu itu tidak ngerti bagaimana sholat. Misalnya kamu seorang muslim, tidak ngerti bagaimana sholat ya, bagaimana zakat, bagaimana haji, tidak ngerti. Coba kamu ajakin ya, kamu ajakin dengan cara yang baik. Kalau orang Betawi ya mungkin dengan lahja Betawinya, kalau orang Sumatera ya dengan gaya khas bahasa Sumateranya, seperti itu ya, dengan cara yang baik. Kemudian kalau tidak mau juga ya jangan dipaksa, lontarkanlah bahwa saya akan tetap mendoakan kalian agar tetap selamat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Seperti doanya Nabi Ibrahim untuk ayahnya. Ada di surat Maryam ayat 41-48. Silakan dibaca ya. Dari sekian banyak perjalanan Nabi Ibrahim, semuanya itu adalah bisa kita petik ya sebagai edukasi ya, untuk menanamkan akhlak kepada anak-anak kita, keimanan kepada anak-anak kita, agar mereka nanti di masa mudanya, di masa dewasanya memiliki keteguhan iman yang cukup, mapan, kemudian kejiwaan mental yang sehat, seperti itu. Baiklah sahabatku sekalian dan anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan jangan cukup sampai di sini saja. Kalian bisa menyimak video-video lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.